Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam teman-teman. Ini di malam hari ya. Saya membuatkan video untuk teman-teman semua. Dan oke teman-teman, ini saya akan membuat tutorial tentang cara menyiapkan kelinci indukan itu melahirkan teman-teman. Jadi supaya nanti teman-teman ketika ada kelinci indukannya yang sudah memasuki masa HPL ya, yang sebentar lagi indukannya mau melahirkan itu tidak kebingungan apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, ini termasuknya hal penting teman-teman. Kenapa sih? Nah, supaya kita tidak kecolongan ya, kecolongan ketika indukan sudah memasuki masa HPL tapi kita tidak menyiapkan apa saja yang diperlukan indukan untuk proses melahirkan itu ya, terutama untuk para peternak pemula yang masih bingung cara menyiapkan apa saja ketika indukan mau melahirkan. Nah, ini simak terus teman-teman. Dan kebetulan teman-teman, ini di depan teman-teman ada indukan Rex saya ya, ini yang sudah memasuki masa HPL-nya ya, sudah mendekati masa HPL-nya. Dan ini lihat teman-teman ya, badannya tuh, bagian perutnya sudah sangat besar ya, sangat besar. Nah, ini indukan yang selalu saya pertahankan ya, karena kualitas indukannya sangat bagus dan tentunya beranaknya itu pasti dirawat oleh sang induk. Makanya saya senang ketika mempunyai indukan yang seperti ini ya, anaknya termasuknya cukup banyak dan indukannya selalu merawat anakannya sampai anakan lepas HP. Dan oke, simak terus teman-teman. Dan oke teman-teman, nah, kebetulan tadi kelinci saya sudah saya berikan pakan, tapi ini saya ambil dulu ya supaya nanti tidak kesusahan ketika saya menjelaskan ya, ataupun biar nanti si kelinci tidak rewel ya. Jadi seperti ini teman-teman, ketika masa bunting indukan itu sekitar 30 sampai 33 hari ya. Jadi teman-teman jangan salah, ketika teman-teman itu mengawinkan kelinci, nah itu harus teman-teman catat ya. Misalkan kayak di tanggal 1 kelinci itu dikawinkan, nah kemungkinan di tanggal 30 ataupun di tanggal 1 di bulan berikutnya itu pasti indukan kelinci akan melahirkan ya. Paling lama itu kisaran 33 hari teman-teman, biasanya indukan kelinci melahirkan ya. Jadi ketika indukan kelinci teman-teman belum sampai 33 hari kok belum melahirkan ya, contoh misalkan kayak di usia 31 hari, kok indukan kelinci saya belum melahirkan ya, padahal usia 31 hari masa kehamilan. Nah, itu ditunggu aja sampai usianya 33 hari kelinci bunting itu ya. Tapi ketika sudah melewati 33 hari sampai 40 hari, nah itu kemungkinan indukan itu bunting semu teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman mencatat mengawinkan kelinci, nah harus teman-teman catat tanggalnya supaya nanti ketika sudah memasuki HPL kelinci melahirkan ya, jadi teman-teman sudah harus menyiapkan ataupun memberikan persiapan supaya nanti indukan kelinci itu melahirkan pada tempatnya. Dan apa sih yang harus teman-teman persiapkan? Nah jadi ada beberapa hal yang penting yang harus teman-teman persiapkan untuk kelinci indukan teman-teman itu melahirkan. Paling pentingnya adalah ini teman-teman. Nah, ini kotak untuk melahirkan ya, ini nestbox. Nah, ini biasa saya gunakan untuk indukan saya melahirkan. Nah, kebetulan sudah mulai pada rusak teman-teman karena digigit oleh kelinci ya, ini juga. Nah, ini juga sudah sangat lama sekali saya pakai, jadi kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dan untuk nestboxnya teman-teman harus sesuai dengan jenis kelincinya ya, karena misalkan kayak teman-teman menggunakan nestbox yang kecil ya, nestbox kecil tapi kelincinya besar, itu kurang cocok teman-teman, karena nanti kasihan anakannya ya. Tapi kalau teman-teman ingin membuat nestbox sendiri ya dengan ukuran sesuai dengan kelinci. Nah, untuk ukuran nestbox saya teman-teman ini ya, kotak beranak kelinci. Ini untuk kelinci NZ dan kelinci Rex itu saya samakan teman-teman ya. Ukuran panjangnya sekitar kisaran 30 kalau nggak salah, terus lebar kesininya sekitar 25 cm dan tingginya sekitar 15 cm. Nah, ini teman-teman. Nah, terus kapan sih kita memberikan nestbox ini ke kandang kelinci yang mau melahirkan? Nah, kalau di tempat saya ataupun di kandang saya itu biasanya H-3
ya, H-3 hari sebelum kelinci itu melahirkan. Contoh misalkan HPL kelinci itu di tanggal 5 ya. Terus saya berikan itu di tanggal 2 teman-teman. Ya, saya masukkan netboxnya contoh seperti ini ya teman-teman. Ini di 3 hari sebelum kelinci memasuki masa HPL. Nah, ini ya. Ini kenapa sih harus sebelum kelinci memasuki masa HPL? Karena supaya indukan itu mempersiapkan sarang untuk melahirkan si anak teman-teman. Nah, terus apakah perlu kita berikan rumput ataupun sarang untuk kelinci? Nah, itu bisa teman-teman berikan ya. Contoh misalkan kayak dengan menggunakan rumput kering ya, terus menggunakan bahan-bahan yang lain seperti dedaunan ya, yang kering-kering lah, intinya yang kering teman-teman ya, ataupun bisa menggunakan serabut kelapa yang kering. Nah, itu bagus teman-teman ya. Jadi itu sangat bagus dan sangat direkomendasikan karena bahan kering itu nantinya ya untuk anakan itu bisa lebih hangat teman-teman. Nah, di samping indukan juga mencabuti bulunya. Nah ya teman-teman ya, ini perutnya ya sudah mulai besar ya. Nah, terus yang untuk para pemula ya, terutama ketika mempunyai kelinci indukan yang memasuki masa HPL terus masih bingung kapan sih waktu yang tepat untuk memberikan netbox untuk mempersiapkan masa kelahiran kelinci itu. Nah, jadi saran saya ketika teman-teman itu ingin memberikan netbox ya, saran saya itu di H-3 aja teman-teman ya. Contoh misalkan kayak di tanggal 5 itu indukan teman-teman itu sudah memasuki masa HPL, dan di tanggal 2 nya itu teman-teman masukkan netboxnya. Supaya apa? Supaya nantinya indukan itu sudah beradaptasi dengan kotak beranaknya, dan nantinya indukan bisa memunculkan naluri supaya indukan itu membuat sarang teman-teman. Nah, itu ya, jadi sebisa mungkin H-3, jangan sampai terlalu lama ataupun terlalu mepet. Itu saran untuk teman-teman pemula. Tapi kalau sudah terbiasa, misalkan kayak teman-teman sudah hafal ya, karena kehamilan kelinci itu kisaran 30 hari sampai 33 hari ya. Jadi teman-teman biasanya untuk para peternak senior itu sudah hafal ya antara kelahiran itu. Jadi biasanya antara H-2 ataupun H-1 itu para peternak pemula para peternak senior itu memberikan netboxnya. Tapi untuk saran saya untuk para peternak pemula ya sebisa mungkin H-3 teman-teman. Nah, supaya nanti seiring berjalannya waktu teman-teman juga harus mengamati ya bahwa setiap karakter kelinci karena itu berbeda-beda. Jadi teman-teman harus mengamati satu persatu bahwa satu induk ini lahirannya kisaran usia kehamilan 31 hari ataupun 30 hari. Nah, itu nanti teman-teman bisa mengira-ngira. Nah, untuk pemberian sarangnya misalkan kayak pakai jerami ataupun pakai serabut kelapa, nah itu saya sarankan lagi jangan sampai bebarengan dengan kotak teman-teman. Kenapa? Karena biar nanti indukan itu beradaptasi satu demi satu teman-teman. Contoh kita berikan kotak dulu ya, nanti indukan beradaptasi dengan keberadaan kotaknya ya, keberadaan kotak si untuk membuat sarang itu. Terus yang kedua kita berikan sarang ataupun jerami ataupun serabut kelapa itu saat nantinya supaya indukan itu sudah terbiasa dengan kotaknya. Nah, kita bisa memberikan sarangnya itu kisaran H-1 ataupun H-2 teman-teman. Nah, amannya lagi H-2 ya, supaya nanti ketika indukan sudah terbiasa itu cepat teman-teman ya. Indukan beradaptasi dengan kotak beranak itu cepat ya, jadi tidak terlalu lama ya. Yang penting kita amati aja ketika indukan sudah mau rebahan ataupun mau tiduran di dalam kotak. Nah, itu nantinya indukan itu sudah terbiasa ataupun sudah beradaptasi dengan kotaknya. Tapi kalau indukan itu masih menggaruk-garuk kotak, nah biasanya indukan itu masih dalam proses adaptasi teman-teman. Nah, sebisa mungkin ketika indukan itu sudah mau tiduran di dalam kotak, nah kita berikan sarangnya ataupun misalkan kayak pakai jerami ya, kita berikan jeraminya, masukkan ya. Saran saya yang kering teman-teman ya, entah itu pakai jerami padi ataupun pakai dedaunan, itu yang kering teman-teman ya, jangan sampai yang basah, nanti kasihan anakannya karena bisa kedinginan ya. Terus H-2 teman-teman, misalkan kayak indukan itu sudah beradaptasi dengan kotaknya. Nah, H-2 kita berikan rumput kering ataupun jeraminya, masukkan. Nah, nantinya pasti pertama-tama indukan akan memakan rumput itu ataupun jerami itu teman-teman pertama-tama, tapi nanti lama-kelamaan bakalan indukan itu bakalan membuat sarang di tempat
beranak itu ataupun di nestbox itu teman-teman. Nah itu saran saya ya. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman pemula masih bingung ya, yang penting pas proses perkawinan itu dicatat teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengira-ngira ya kapan itu kelinci indukan mau melahirkan ya. Paling misalkan kayak mulur-mulurnya antara 1 hari sampai 2 hari aja teman-teman, nggak terlalu lama ya. Tapi kalau sudah kelewati usia 35 hari setelah dikawinkan ke atas gitu ya, itu mungkin kemungkinan itu hamil semu teman-teman. Nah jadi sebisa mungkin ketika kelinci teman-teman itu dikawinkan, teman-teman catat tanggalnya ya, tanggal sekian kelinci dikawinkan, terus nanti HPL-nya 30 hari kemudian setelah kelinci dikawinkan. Nah itu teman-teman, jadi proses kelinci mengandung itu ataupun bunting itu cepat ya ketimbang hewan-hewan yang lain. Yang penting teman-teman itu sering-sering aja mengecek ya, nantinya takutnya nanti malahan kelewatan, misalkan kayak indukan A harusnya tanggal 5, ternyata belum diberikan kontak sampai tanggal 5. Nah nantinya akan tercecer teman-teman, anakannya akan tercecer di lantai kandang. Nah itu bisa menyebabkan indukan stres teman-teman ya, ataupun tidak mau merawat anakannya. Nah itu jadi bahaya. Nah sebisa mungkin untuk berjaga-jaga ya, kalau untuk peternak pemula H-3 itu kotak sudah masuk ke dalam kandang. Terus H-2 ataupun H-1 kita berikan sarang supaya nantinya untuk indukan membuat sarang pada anak si kelinci. Nah itu teman-teman. Nah mungkin itu ya, semoga bisa menjadi gambaran teman-teman semua, dan teman-teman yang komentar ataupun tanya tentang kapan sih indukan itu diberikan kotak beranak ketika sudah memasuki masa apel. Nah semoga ini bisa menjawab teman-teman pemula ataupun bisa menambah ilmu tentang peternakan kelinci ya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.